Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Inspirasi Sukses bersama Kausar Management. Dan seperti biasa, kita selalu menghadirkan tema-tema yang inspiratif dan pastinya akan memberikan wawasan baru untuk kita. Kali ini adalah tentang wisata halal. Ya, pemirsa, tadi sudah dibahas bahwa banyak orang di era sekarang ini yang memilih untuk wisata halal karena mungkin banyaknya pengalaman ya, sudah jalan-jalan nih sebelumnya nih, dan kesulitan untuk menemukan musola, bahkan kesulitan untuk menemukan makanan yang memang layak dan halal untuk kita konsumsi. Sebenarnya kalau layak aja sih apapun bisa kita terima, tapi kalau halal ini udah jadi hukum yang wajib harus kita penuhi, pemirsa, dan ini yang harus kita ingat. Meskipun ya walaupun dalam keadaan terdesak, boleh-boleh aja hukumnya begitu ya, tapi itu kan kalau terdesak. Kalau ini sepertinya bukan terdesak, tapi kita nggak mau cari dan kita nggak mau usaha untuk mencarinya gitu kan ya. Dan pemirsa, tadi menjadi pertanyaan saya juga sebelum jeda bahwa apakah kemudian wisata halal hanya bisa diwujudkan di negara-negara yang mayoritas muslim atau di seluruh negara di dunia ini? Seluruh negara, makanya tadi saya sampaikan bahwa wisata muslim ini termasuk syiar sebenarnya, ya kan, kayak ke Bangkok, ya kan, ke Korea, terus ke Jepang, ke Hong Kong, dan mereka sudah tahu, ya kan. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk makanan halal di Jepang gitu kan. Jadi syiar itu yang pertama. Jadi bukan hanya negara Muslim, kalau Timur Tengah sudah jelas, ya. Terus Turki juga sudah jelas, yang lainnya. Nah ini yang Asia khususnya, yang mayoritas non Muslim, kita tetap ke sana kunjungan. Oke, jadi semua negara ini bisa ya. Jadi pemirsa tinggal request saja mau ke negara mana, nanti dicoba dibikinkan itinerary-nya, schedule-nya begitu ya. Jadwalnya. Dan kalau Kak Info sendiri pernah pengalaman nggak sih ke negara yang mayoritas bukan Muslim? Iya, pernah. Tapi yang pengen saya share mungkin bukan itu ya Mbak Irma. Cuman saya juga merasakan tadi menyambung di segmen pertama, ketika dengan travel yang mohon maaf pemiliknya, pegawainya dan lain-lain non Muslim. Bukan berarti kita anti dengan mereka, tapi itu membuat perjalanan kita pun berbeda dengan kebiasaan kita. Karena mereka dengan kita kan mulai dari kebiasaan, cara sudut pandang dan sebagainya berbeda. Salah satu yang sempat saya sesalkan adalah beberapa kali dengan travel non-Muslim tersebut adalah ketika kita waktunya sholat Jumat, bahkan tidak diberikan waktu sholat Jumat. Padahal kan kita penasaran juga, selain wajib, kita penasaran kan sholat Jumat di negara ini kayak apa sih gitu kan. Dengan bahasanya, dengan ya kita pengen tahu juga cara mereka sholat Jumat seperti apa. Tapi kita nggak dapat kesempatan itu, beberapa kali itu saya alami. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya tetap kita diberi waktu sholat jamaah takhir ya di akhir. Tapi kemudian tetap ada sesuatu yang sayang sekali karena dilewatkan gitu. Nah itulah mudah-mudahan ini keren banget sekali lagi, saya apresiasi. Karena ini menjadi solusi bagi kita umat muslim untuk bisa berlibur, makanannya halal, waktu sholatnya terjaga, dan mungkin bagi saya ada satu lagi yang harus kita jaga adalah tempat yang kita kunjungi tidak bertentangan dengan syariat. Nah, karena kalau dengan travel lain ya mohon maaf, kita diajak ke kasino, ya kan, kita diajak ke tempat-tempat yang mungkin secara syariat, atau bahkan ke tempat ibadah lain, kayak di Malaysia ada Batu Caves, yang mana itu pemujaan dewa-dewi bagi umat Hindu. Tapi kita diajak ke sana berfoto, bahkan masuk ke dalam guanya dan sebagainya. Bagi saya sih itu bukan halal wisata lagi namanya kalau seperti itu. Bisa diubah sebenarnya ya ke destinasi lainnya. Tapi sebenarnya banyak nggak sih kan kalau yang kita udah tahu kan tempat wisata ya itu tadi misalkan Malaysia Batu Caves dan lain-lain sebagainya. Itu bisa nggak sih kalau kita request atau memang kalau wisata halal punya destinasinya itu sendiri? Ada, walaupun memang kita nggak jauh dari teman-teman yang lain ya untuk membuat program wisata. Tapi kita khususkan memang maaf tadi ada yang kurang yaitu mengenai destinasinya. Lokasinya betul. Tentunya tidak misalkan yang ke Malaysia ke kasino dan sebagainya atau ke Hong Kong ini. Kita tidak. Jadi kita arahkan ke yang maaf yang lurus-lurus lah. Ya, misalkan ada masjid di Hong Kong, ya kan? Ada masjid ya kita kunjungan ke sana, ya kan? Terus di Korea juga kan kita ke masjid ya seperti itulah. Jadi ke tempat-tempat yang khusus Muslim dikunjungi gitu. Walaupun ada sebagian yang tempat-tempat yang umum juga kita kunjungi. Tetap ya. Tapi nilai plusnya itu tempat Muslim yang mungkin tidak dikunjungi travel lain dikunjungi berarti gitu ya? Betul seperti itu. Contohnya ada nggak apa nih yang kira-kira destinasi yang di travel lain nggak ada tapi ada di Duha Wisata? Ya contoh ke China kan kita ke masjid apa tuh saya lupa ya, itu kunjungan ke sana, ke masjid di sana kan. Itu benar-benar sempat sholat dulu atau
Nggak cuma ngelihat ya, oh ini masjid ini gitu. Bukan, kita masuk ke dalam, kita lihat, ya kan. Terus ya bukan hanya sekedar foto-foto gitu kan. Ya kita lihat-lihat lah apa namanya di sana masjidnya seperti apa, ya kan. Terus di Jepang juga sama masjidnya gitu kan, terus di Korea, terus di mana-mana hampir sama lah kita lihat seperti itu. Dan pasti kalau misalkan wisata halal tuh emang nggak boleh jauh-jauh dari masjid ya kayaknya Kang Irfan ya. Pasti karena sebenarnya banyak banget pemirsa masjid-masjid yang luar biasa, yang bagus, yang bisa kita kunjungi kayak Malaysia aja negaranya banyak banget kan masjid-masjid yang saya pikir bangunannya aja sudah cukup bagus untuk bisa menjadi tempat wisata juga, tapi jarang dikunjungi. Ya, apalagi seperti Cina, Korea, Hong Kong, Jepang, mereka memiliki masjid dengan arsitektur budaya mereka. Itu yang unik tuh. Dan yang tidak bisa kita lihat di Indonesia, kecuali Semarang ada Masjid Cheng Ho, kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang nilai plusnya bagi saya ketika melihat Duha Wisata ini. Ketika kita datang ke sana, kita cuma tidak hanya sholat di sebuah masjid, tapi masjidnya, arsitekturnya justru berbeda dengan masjid kebanyakan. Itu luar biasa. Dan salah satu tips sebetulnya memang ketika kita tidak berjalan dengan travel, kalau dengan Duha Wisata jelas terjamin ya. Tapi ketika kita berjalan seorang diri ke luar negeri atau berlibur seorang diri atau hanya dengan keluarga, salah satu cara agar kita mendapatkan segala sesuatu yang halal adalah cari masjid. Di sekitar masjid itu pasti ada makanan halal, ada penginapan Islami dan segala macam. Itu termasuk nggak jauh-jauh lah, Singapura aja. Dekat Masjid Sultan itu semua halal tuh. Semua halal, penginapannya pun penginapan syar'i. Ya seperti itu. Karena memang kita kerjasama dengan apa namanya operator yang di sana, misalkan yang tadi saya sampaikan, Korea dan sebagainya. Mereka sudah tahu kalau requestnya Muslim meals dan apa namanya kita cari masjid, mereka sudah tahu. Pasti akan diarahkan ke sana seperti itu. Gitu. Jadi memang di setiap negara ini pemirsa sebenarnya pasti adalah orang-orang Muslim gitu, meskipun minoritas di sana. Tapi itu bisa jadi satu pengalaman baru bagi kita pastinya kalau kita bisa melihat seperti apa sebenarnya kehidupan mereka begitu ya. Sebagai minoritas di sana dan bisa tetap, contohnya bisa membangun masjid, bisa apalagi kalau di masjid tersebut bisa ada kajian-kajian. Apalagi kalau tadi salat Jumatnya nggak ketinggalan atau tidak dilewati, pasti bisa benar-benar melihat sebanyak apa dan seperti apa ya kondisi Muslim di sebuah negara begitu ya. Kita bisa melihat mulai dari bajunya, kemudian kuantitas jamaahnya berapa banyak, kemudian wah itu luar biasa. Kayaknya itu jadi pengalaman juga. Ini bisa juga di Duha Wisata nanti bisa sampai sholat Jumatnya juga ya. Ketika bertepatan dengan hari Jumat. Kita lihat jadwalnya. Kalau Selasa ya nggak mungkin. Bahkan tadi usahakan nanti kalau pemirsa mau request nih ke Duha Wisata, bilang mau rasain juga dah sholat Jumatnya gitu. Boleh juga tuh ya kayaknya. Luar biasa. Walaupun bahasanya nggak ngerti ya. Nah itu kan, gimana tuh? yang kita cari tuh bagaimana merasakan khotib yang berkhotbah dengan bahasanya. Hal-hal seperti itu yang kita cari. Itu Masya Allah hampir nggak ngerti. Ya tetap bahasa dia, tapi kalau udah bahasa Al-Quran pasti semua sama paham. Nah di situ kan itu menjadi pengalaman tidak ternilai. Bahkan saya punya seorang teman, Pak Ridwan. Dia itu selalu keliling dunia, tapi dia seorang diri karena sejak mahasiswa dia memang sering keluar negeri. Dan yang dia sering kunjungi itu bukan, kalau orang lain kan ke Paris ya Eiffel, kan, kemudian ke Roma ya Colosseum. Kalau dia bukan, dia berkunjung ke tiap masjid. Jadi akhirnya foto dia itu di berbagai masjid di seluruh dunia. Dan itu yang dirindukan oleh umat Islam sebetulnya. Bagaimana kita melihat saudara-saudara kita minoritas, bagaimana kita menikmati makanan khas tapi halal. Itu yang awesome. Ya, bagaimana misalnya ke Cina makan dimsum, ke Hong Kong tapi halal. Ya kan, itu yang luar biasa. Susah ya kalau di negara-negara seperti itu. Meskipun dimsum kalau di sini kan halal ya, banyak yang halal. Kalau di sini, karena saya pernah jadi pengusaha dimsum, bahan bakunya adalah ayam. Tapi kalau di Cina, di Tiongkok, kemudian di Hong Kong, ya kalau Cina mereka sebut Jiangxi, dimsum ini tidak ada yang, mayoritas dimsum yang ada adalah babi. Karena yang namanya dimsum itu ya babi, bahan dasarnya. Oh, memang hanya di Indonesia berarti baru dirubah jadi sedemikian mungkin ada yang muslim-muslim di sana merubah itu. Tapi yang kita tahu tentang dimsum, bahkan kalau di Indonesia pun ada dimsum yang memang khusus mereka ya babi. Nah itu pemirsa, itu juga bisa jadi catatan gitu ya. Karena kadang-kadang kita anggap, oh kan saya juga di Jakarta, misalnya di Indonesia juga saya makan dimsum. Jadi ngelihat dimsum langsung aja beli. Dikira sama aja semua. Nah ini pengalaman juga karena saya juga kadang-kadang seperti itu. Kayak saya pernah berlibur Pak Ridwan ya,
Korea misalnya itu udah pengen banget nih makan yang kan apa mereka tuh, kayak yang nikmat, kentang itu enak, loh, ya kan? Yang muter-muter jajanan gitu di kan? pinggir, iya itu kan makanan di pinggir jalan gitu kan, udah semangat nih mau beli gitu kan, Betul. pas nyampe digorengnya bareng sama, oke. Termasuk kalau ke Jepang orang lihat, itu kan misalnya itu kan dari sayuran, itu kan ikan, itu makanannya memang ikan, tapi dimasak dengan sake, alkohol, iya kan? Nah, Betul. iya kan kayak gitu. Hal-hal seperti itu yang seringkali Harus hati-hati miss ya, Mas. gitu. Kalau tidak ada yang membimbing dengan travel yang seperti ini, agak dia. Harus sulit. hati-hati karena memang banyak yang tadi Ibu sampaikan itu kan makan kan. Iya. Padahal kan di Aku maunya kentang itu sama sosisnya masaknya aja. sama kan. Kalau kita sih ngeliat sosis semuanya udah ini halal aman, nih gitu iya, kan. aman. Harus Pas ternyata hati-hati. Itu dia. Sampai akhirnya itu pemirsa, saya sudah sampai tempatnya, udah mau ngeluarin uang. Oke, lagi digantung, nggak jadi balik lagi. Padahal kan tahu sendiri kan kalau Korea itu ya Allah, Kepalanya juga itu, ada ya. iya ada juga. Jadi iya, untuk menarik Geli. perhatian mungkin bagi mereka, tapi bagi saya bukan menarik perhatian, malah menjauhkan niat saya. Dan pastinya pemirsa kalau Anda bisa bayangkan di Korea itu sangat dingin begitu ya. Dingin sekali, mau makan makanan kayak gitu udah jadi kayaknya udah udah lapar banget cita-cita ya. lapar banget. Itu cepet banget lapar sih emang. Apalagi saya yang pergi pemirsa pasti kebayang kan itu cepet banget lapar dan ketika ingin oke harus hati-hati. Tapi kalau saya kurang hati-hati sedikit saja atau saya tidak peduli dengan hal seperti itu, mungkin ya saya sudah menikmati nikmatnya makanan tersebut pemirsa. Nanti kita akan berbincang lagi tentang wisata halal seperti apa dan tips apa yang bisa diberikan oleh Pak Ridwan untuk kita semua. Tetaplah di Inspirasi Sukses bersama Kausar. Ritual, culture building, MC, outbound, dan storyteller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama founder kami, Edvan Muhammad Kausar. Kami siap membantu perusahaan Anda untuk semakin bertumbuh. Cari pembicara, hubungi kami sekarang juga.